Shalom, selamat datang di Channel of Blessings. Sebagai orang Kristen, mungkin kita sering menjadi orang yang tidak ada selera terhadap Tuhan. Termasuk hal ini juga sering saya alami. Mungkin ada momen di mana kita membara begitu sangat mengasihi Tuhan, begitu all out buat Tuhan. Tetapi ada satu momen yang mana kita menjadi tawar hati terhadap Tuhan. Tidak tertarik lagi terhadap hal-hal yang duniawi. Saudara-saudari, kalau hal ini terjadi kepada kita hari ini, perhatikan hal ini baik-baik. Saudara-saudari, penyebab dari ketawaran kita, penyebab dari kita tidak ada selera terhadap Tuhan adalah kita kehilangan kasih kita yang semula kepada Tuhan. Apa ini maksudnya kasih yang semula? Kasih yang semula sebagaimana yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Di dalam pesannya kepada gereja di Efesus, Tuhan berkata, "Meskipun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Saudara-saudari, di dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal yang ketiga itu menunjukkan pesan Tuhan kepada gereja-gereja yang melambangkan gereja sepanjang sejarah gereja sampai dengan hari ini. Dan gereja di Efesus di dalam Wahyu pasal yang kedua itu adalah satu gereja yang sangat baik, satu gereja yang tekun, satu gereja yang jerih payahnya diapresiasi oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudari, ada satu perkara yang Tuhan cela dari gereja di Efesus ini, yaitu meninggalkan kasih yang semula. Apa itu kasih yang semula ini? Kasih yang semula adalah suatu momen, suatu kasih yang kita rasakan, yang kita curahkan kepada Tuhan saat pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kasih inilah yang mungkin membawa kita pada saat kita mengalami kasih yang semula ini, bahwa kita benar-benar mempersembahkan diri kepada Tuhan, mungkin bawa kita untuk percaya kepada Tuhan pada saat itu. Saudara-saudari, apakah Anda ingat kapan pertama kali Anda mengenal Tuhan Yesus? Mungkin saat Anda sekolah, atau mungkin saat ada teman Anda membicarakan Injil, memberitakan Injil kepada Anda. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Wah, saya ingat ketika pertama kali saya mengenal Tuhan. Ketika saya pertama kali walaupun saya sudah Kristen sejak kecil, tapi pada saat itu ketika saya memutuskan untuk percaya Tuhan dengan jelas, saya memberikan diri saya untuk dibaptis. Saudara-saudari, itu perasaannya begitu luar biasa. Tetapi saudara-saudari, lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu kita sebagai orang Kristen, mungkin kita tetap ke gereja, kita tetap melayani Tuhan. Tetapi saudara-saudari, perasaan kasih itu lama-kelamaan semakin pudar. Lama-kelamaan semakin tidak seperti pada saat pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah tanda bahwa kita telah meninggalkan kasih kita yang semula. Seperti gereja di Efesus ini di dalam Wahyu pasal 2. Di dalam ayat 2 dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaan, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta." Saudara-saudari, jerih payah mereka diapresiasi oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita kehilangan kasih kita yang semula, mungkin secara luaran kita berjerih lelah, mungkin secara luaran kita masih melayani Tuhan, masih berjerih lelah bagi Tuhan. Tetapi saudara-saudari, ketika kita kehilangan kasih yang semula ini, mungkin di dalam pelayanan mulai akan timbul suatu masalah. Mungkin kita akan merasa penat. Saya mengalami beberapa kali. Ya, di dalam melayani Tuhan merasa penat. Di dalam melayani Tuhan merasa tidak ada kenikmatan. Saya kembali diterangi bahwa saya telah kehilangan kasih yang semula. Karena itu saudara-saudari, mungkin penyebab kita hari ini sebagai orang yang telah percaya Tuhan, sebagai orang yang telah menerima Tuhan, tidak ada lagi selera terhadap Tuhan, tidak ada lagi kenikmatan terhadap Tuhan, karena kita tidak menjaga kasih kita yang semula kepada Tuhan. Saudara-saudari, apa solusinya? Puji Tuhan, di dalam ayat yang kelima dikatakan, "Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan." Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara-saudari, walaupun kita kehilangan kasih kita yang semula, walaupun perasaan kita terhadap Tuhan sudah mulai tawar, tetapi saudara-saudari, Tuhan berkata, "Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Tuhan tidak membuang kita, Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi Tuhan menunggu kita untuk bertobat dan melakukan lagi apa yang semula telah kita lakukan. Mungkin pada saat awal kita percaya Tuhan, kasih semula kita mengasihi Tuhan begitu sedemikian, kita mengasihi Tuhan, kita sering berdoa kepada Tuhan, juga kita membaca Alkitab dan memberitakan Injil kepada teman-teman kita, karena kita begitu sukacita, karena kita begitu diluap
diurapi oleh Tuhan, pada saat kita mengalami kasih kita yang semula dengan Tuhan, Tuhan berfirman, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara-saudari, kuncinya sederhana. Apabila saat ini kita merasa tawar terhadap Tuhan, apabila saat ini kita tidak ada lagi selera terhadap Tuhan, saudara-saudari, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Maka saudara-saudari, dengan demikian tak akan bisa mengasihi Tuhan dengan kasih kita yang semula. Kita juga mohon Tuhan pulihkan kasih kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan kasih kita yang semula. Kita mengasihi Allah, kita mengasihi Tuhan dengan segenap diri kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap diri kita. Dan yang paling penting, realitas dari kita mengasihi Tuhan adalah dengan kita mengasihi sesama kita, dengan kita mengasihi saudara-saudara kita di sekitar kita. Saudara-saudari, kita melihat di dalam bagian berikutnya, dalam pasal 2 ayat yang ke-5b dikatakan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara-saudari, kalau kita tidak bertobat, maka Tuhan akan mengambil kaki pelita. Apa itu kaki pelita, saudara-saudari? Kaki pelita melambangkan gereja. Kaki pelita melambangkan kesaksian Tuhan. Karena itu, saudara-saudari, jika kita tidak bertobat, maka kita akan kehilangan kesaksian Tuhan. Tuhan tidak bisa dipersaksikan, diekspresikan lagi melalui kita. Wah, saudara-saudari, bukankah mengekspresikan Tuhan adalah tujuan dari kita diciptakan? Bukankah mengekspresikan Tuhan adalah makna dari hidup kita? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk mengekspresikan Dia. Kalau kita tidak lagi bisa mengekspresikan Tuhan, wah, bukankah kita sebagai manusia sudah tidak ada lagi gunanya bagi Tuhan? Karena itu, saudara-saudari, mumpung kita masih hidup hari ini, mumpung Tuhan masih sabar terhadap kita, Tuhan masih menantikan kita untuk bertobat dan lakukan lagi apa yang semula telah engkau lakukan. Dan dengan demikian, saudara-saudari, ketika kasih kita yang semula telah dipulihkan, ketika kasih kita yang semula telah kembali seperti sebagaimana kasih kita terhadap Tuhan semula, maka kita akan bisa mempersaksikan Tuhan. Dan saudara-saudari, ketika kita memiliki kasih yang semula terhadap Tuhan, semua tidak ada masalah ketika kita memiliki kasih kita yang semula kepada Tuhan. Karena saudara-saudari, Wahyu pasal 2-3 ini kan membicarakan mengenai sejarah gereja. Dan di dalam ayat yang keempat ini, meninggalkan kasih yang semula kepada Tuhan ini adalah celaan pertama Tuhan kepada gereja. Artinya, saudara-saudari, sumber awal dari kejatuhan gereja itu adalah meninggalkan kasih yang semula. Karena itu, saudara-saudari, ketika kasih semula ini dipulihkan, maka kehidupan gereja kita bisa dipulihkan. Masalah-masalah semua beres hanya dengan kita memulihkan kasih kita yang semula kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudari, marilah kita kembali mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa memiliki kasih yang semula. Kasih semula kita dipulihkan, sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan hari ini yang mengekspresikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Kau telah mengingatkan aku mengenai kasih yang semula. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Hari ini aku kehilangan kasihku yang semula kepadamu. Hari ini aku menjadi orang yang tawar terhadap Engkau dan tawar terhadap hal-hal rohani. Tuhan Yesus, bawa aku bisa mengasihi diri-Mu sebagaimana Engkau mengasihi aku. Tambahkanlah kasih-Mu kepadaku, sehingga aku bisa mengasihi Engkau dengan kasih-Mu. Tuhan, aku manusia yang terbatas. Aku tidak mampu mengasihi Engkau. Karena itu, Tuhan, mohon Engkau menyalurkan diri-Mu kepadaku, sehingga Engkau memampukan aku untuk mengasihi diri-Mu sebagaimana Engkau mengasihi aku, hingga aku bisa memiliki satu kasih yang semula dengan Engkau. Dengan demikian aku bisa menjadi saksi-saksi-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke Channel of Blessings, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat kamu semua, sehingga semua orang yang kamu kenal bisa memiliki satu pengalaman kasih semula pada Tuhan yang dipulihkan. Dan dengan demikian, makin banyak orang yang menjadi saksi-saksi Tuhan hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.